Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Melgiana dari kelas 10 TKJ 1 SMKN 1 Balongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. OSI layer, OSI singkatan dari Open System Interconnection. Tujuan diciptakannya OSI adalah menjembatani proses komunikasi data melalui kerangka logika yang berstruktur. Dengan begitu, para desainer jaringan dapat memahami metode, jenis protokol, maupun tiap layernya. Pengertian bagi kita orang awam tentang dunia jaringan, yakni program yang dibuat untuk dunia komputer sehingga dapat saling terhubung pada jaringan dengan cepat dan efisien. 7 layer pada model OSI, fungsi dan contohnya. Layer, ada layer ke-1 yaitu fisikal. Fungsinya mengirimkan data melalui media transmisi, contohnya yaitu hub, NIC, dan kabel. Yang kedua ada data link, fungsinya untuk menambahkan MAC address pada paket, contohnya seperti switch. Yang ketiga ada network, fungsinya menambahkan alamat jaringan pada paket, contohnya router layer 3 switch. Yang keempat ada transport, fungsinya mengatur flow control acknowledgement dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya TCP, UDP. Yang kelima ada session, fungsinya membentuk koneksi kemudian memutuskannya untuk seluruh data telah dikirim. Contohnya NetBIOS dan PPTP. Yang keenam ada presentation, fungsinya memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Yang ketujuh ada application, fungsinya menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya SMTP. Di sini saya akan membahas tentang 7 layer pada model OSI dan fungsinya. Yang pertama ada physical layer. Physical layer atau lapisan fisik merupakan lapisan pertama dalam model OSI, Open System Interconnection, yang berfungsi untuk mengatur penerima data secara fisik antara perangkat di jaringan. Physical layer bertanggung jawab untuk 1. Mengatur pengiriman sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media transmisi. 2. Mendefinisikan jenis media transmisi yang digunakan seperti kabel, tembaga, kabel serat optik, atau gelombang radio. Yang ketiga ada mendefinisikan spesifikasi fisik dari perangkat jaringan seperti jenis konektor dan antarmuka. Physical layer memainkan peran penting dalam mengirimkan data secara fisik di jaringan dan memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan efisien. Fungsi physical layer: 1. Memindahkan bit antar device. 2. Mengatur pengiriman sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media transmisi. Yang ketiga ada mendefinisikan media transmisi. Mendefinisikan jenis media transmisi yang digunakan seperti kabel tembaga, kabel serat optik, atau gelombang radio. Yang keempat ada mengatur koneksi fisik antara perangkat jaringan. Yang kedua, data link layer. Data link layer, lapisan tautan data, merupakan lapisan kedua dalam model OSI, Open System Interconnection, yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dalam bentuk frame antara perangkat di jaringan. Data link layer bertanggung jawab untuk 1. Pembentukan frame, membentuk frame dari data yang diterima dari lapisan network layer. 2. Pengalamatan MAC, menggunakan alamat MAC media access control untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. 3. Pengendalian akses, mengatur akses ke media transmisi untuk mencegah tabrakan data. 4. Deteksi dan koreksi kesalahan, mendeteksi kesalahan yang terjadi selama pengiriman data dan melakukan koreksi jika memungkinkan. Dengan demikian, data link layer memainkan peran penting dalam mengirimkan data dalam bentuk frame yang benar dan memastikan bahwa data tersebut diterima dengan benar oleh perangkat diterima. Fungsi data link layer: framing, pembingkaian data. Lapisan ini mengelompokkan bit data mentah dari lapisan fisik menjadi unit-unit yang lebih logis yang disebut frame. Pengalamatan fisik, physical addressing,
Data link layer menambahkan alamat fisik unik dari setiap perangkat jaringan, yaitu alamat MAC, Media Access Control, pada header setiap frame untuk mengidentifikasi perangkat pengirim dan penerima di jaringan lokal. Deteksi dan koreksi kesalahan, error control. Sublapisan ini bertanggung jawab untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi data di media fisik dan melakukan koreksi jika memungkinkan. Memastikan data yang diterima benar dan utuh. Kendali aliran data, flow control, untuk mencegah pengiriman data yang terlalu cepat yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan data. Lapisan ini mengordinasikan jumlah data yang dapat dikirim sebelum perangkat penerima memberikan konfirmasi. Kendali akses media, media access control. Pada jaringan bersama, sublapisan MAC mengontrol perangkat mana yang berhak mengakses dan menggunakan saluran komunikasi fisik pada waktu tertentu, mencegah tabrakan data. 3. Network layer, lapisan jaringan, merupakan lapisan ketiga dalam model OSI Open System Interconnection yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data antara perangkat di jaringan yang berbeda. Network layer memainkan peran penting dalam memungkinkan komunikasi antara perangkat di jaringan yang berbeda dan memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan efisien. Dengan tanggung jawabnya yang luas, network layer membantu memastikan bahwa data sampai ke tujuan dengan tepat waktu dan tanpa kesalahan. Fungsi network. 1. Pengalamatan logis, menggunakan alamat IP Internet Protocol untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. 2. Routing, menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data antara perangkat di jaringan. 3. Pengiriman data, mengirimkan data antara perangkat di jaringan yang berbeda. 4. Fragmentasi dan reassembly, memecahkan data menjadi paket-paket yang lebih kecil untuk mengirimkan dan menggabungkan kembali paket-paket tersebut di tujuan. 5. Pengendalian lalu lintas, mengatur lalu lintas data di jaringan untuk mencegah overload. 6. Pengelolaan jalur, mengelola jalur-jalur yang digunakan untuk pengiriman data di jaringan. 7. Pengiriman paket, mengirimkan paket-paket data antara perangkat di jaringan. 8. Pengelolaan koneksi, mengelola koneksi antara perangkat di jaringan. 4. Transport layer, lapisan transport, merupakan lapisan keempat dalam model OSI Open System Interconnection yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data antara perangkat di jaringan dengan memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan efisien. Transport layer dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data dikirim dengan benar dan efisien di jaringan. Protokol yang umum digunakan pada transport layer adalah TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Fungsi transport. 1. Pengiriman data yang andal, memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan tidak ada data yang hilang atau rusak. 2. Pengendalian aliran data, mengatur aliran data untuk mencegah overload pada jaringan. 3. Pengelolaan koneksi, mengelola koneksi antara perangkat di jaringan. 4. Segmentasi dan reassembly, memecahkan data menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk pengiriman dan menggabungkan kembali segmen-segmen tersebut di tujuan. 5. Deteksi dan koreksi kesalahan, mendeteksi kesalahan yang terjadi selama pengiriman data dan melakukan koreksi jika memungkinkan. 7. Mengatur kecepatan pengiriman, mengatur kecepatan pengiriman data untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan efisien. 8. Pengelolaan urutan pengiriman, mengelola urutan pengiriman data untuk memastikan bahwa data dikirimkan dalam urutan yang benar. 9. Mengatur pengiriman data yang berulang, mengatur pengiriman data yang berulang untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar. 5. Session layer atau lapisan sesi adalah lapisan kelima yang bertanggung jawab untuk membangun, mengelola dan menghentikan sesi komunikasi antara dua aplikasi atau komputer di jaringan, memastikan data yang dipertukarkan tertata dan terkoordinasi. Lapisan ini mengontrol dialog antara dua entitas, memungkinkan proses seperti memulai, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi agar transfer data berjalan dengan lancar dan efisien. Fungsi session. 1. Pengelolaan sesi, mengatur dan mengelola sesi komunikasi antara perangkat di jaringan. 7. Pembentukan sesi, membentuk sesi komunikasi baru antara perangkat di jaringan. 3. Penghentian sesi, menghentikan sesi komunikasi yang tidak lagi diperlukan. 4. Pengelolaan dialog,
mengatur dialog antara perangkat di jaringan untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar. 5. Sinkronisasi, mengatur sinkronisasi antara perangkat di jaringan untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar. 6. Pengelolaan token, mengatur token untuk memastikan bahwa hanya satu perangkat yang dapat dikirimkan data pada satu waktu. 7. Pengaturan prioritas, mengatur prioritas sesi komunikasi untuk memastikan bahwa sesi yang penting dapat berlangsung dengan lancar. 8. Pengelolaan koneksi, mengelola koneksi antara perangkat di jaringan untuk memastikan bahwa sesi komunikasi dapat berlangsung dengan lancar. 9. Pengaturan waktu, mengatur waktu sesi komunikasi untuk memastikan bahwa sesi dapat berlangsung dengan lancar. 6. Presentation layer, atau lapisan presentasi merupakan lapisan ke-6 dalam model OSI, Open System Interconnection, yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola format data yang dikirimkan antara perangkat di jaringan. Presentation layer memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data dapat dikirimkan dan diterima dengan benar dan efisien antara perangkat di jaringan. Lapisan presentasi bekerja dengan mengambil data dari lapisan aplikasi, kemudian melakukan tugas-tugas seperti format data, enkripsi, dan kompresi sebelum meneruskannya ke lapisan sesi. Pada sisi pertama, lapisan presentasi akan melakukan dekripsi dan pengembalian data ke format asli yang dapat digunakan oleh lapisan aplikasi. Fungsi presentation layer. 1. Mengubah format data menjadi format yang dapat dipahami oleh perangkat penerima. 2. Pengkodean data menjadi format yang dapat dikirimkan melalui jaringan. 3. Pengkodean data yang diterima dari jaringan menjadi format yang dapat dipahami oleh perangkat penerima. 4. Kompresi data, mengkompresi data untuk mengurangi ukuran data yang dikirimkan. 5. Enkripsi data, mengenkripsi data untuk meningkatkan keamanan data yang dikirimkan. 6. Pengaturan sintaks, mengatur sintaks data untuk memastikan bahwa data dapat dipahami oleh perangkat penerima. 7. Konversi data, mengkonversi data dari satu format ke format lain untuk memastikan konstabilitas antara perangkat. 8. Pengaturan karakter, mengatur karakter data untuk memastikan bahwa data dapat dipahami oleh perangkat penerima. 9. Pengaturan format data, mengatur format data untuk memastikan bahwa data dapat dipahami oleh perangkat penerima. 7. Application layer, lapisan aplikasi, merupakan lapisan ke-7 dan teratas dalam model OSI, Open System Interconnection, yang berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi dan jaringan. Application layer memainkan peran penting dalam memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan dan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh pengguna. Lapisan ini menyediakan antarmuka langsung bagi aplikasi untuk mengakses dan menggunakan layanan jaringan, seperti mengirim email, menjelajahi web, dan mentransfer file. Contoh protokol yang bekerja pada lapisan ini adalah HTTP untuk web, SMTP untuk email, dan FTP untuk transfer file. Fungsi application layer. 1. Antarmuka aplikasi, menyediakan antarmuka antara aplikasi dan jaringan. 2. Pengelolaan komunikasi, mengelola komunikasi antara aplikasi dan jaringan. 3. Pengaturan protokol, mengatur protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan. 4. Pengiriman data, mengirimkan data antara aplikasi dan jaringan. 5. Penerimaan data, menerima data dari jaringan dan menyampaikannya ke aplikasi. 6. Pengelolaan layanan, mengelola layanan yang disediakan oleh aplikasi seperti email, FTP, dan HTTP. 7. Pengaturan format data, mengatur format data yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan. Cara kerja OSI layer. 1. Data dikirimkan dari aplikasi, application layer ke lapisan bawahnya. 2. Setiap lapisan menambahkan header dan footer yang diperlukan untuk pengiriman data. 3. Data dikirimkan melalui jaringan, physical layer. 4. Di sisi pertama, setiap lapisan membaca header dan footer yang sesuai. 5. Data diproses dan diteruskan ke lapisan atasnya. 6. Akhirnya data diterima oleh aplikasi, application layer.